Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baswarendra. Saya adalah salah satu peserta PKDP tahun 2024 di Win 1 Tulungagung. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai pengantar manajemen dan organisasi. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, manajer dan organisasi. Yang kedua, proses manajemen. Yang ketiga, jenis-jenis manajemen. Yang keempat, managerial roles. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi tidak lain dan tidak bukan adalah efektif dan efisien. Manfaat spesifik. 1. Time management menerapkan kerangka waktu manajemen produktivitas yang tepat, mengatur sumber daya manusia dan material dengan cara yang paling efektif. 3. Memastikan semua bagian organisasi bekerja sama. Manajemen. Menurut Mary Parker, seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Definisi umum manajemen adalah proses untuk mengelola sumber daya baik manusia maupun non-manusia, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah bagian kaitan manajemen dan organisasi. Siapa manajer? Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajer atau proses manajemen. Manajer bertujuan efektif dan efisien. Efektif berfokus pada keberhasilan suatu proses. Sedangkan efisien menghasilkan hasil yang diinginkan tanpa membuang bahan, waktu, ataupun energi. Di manajemen ada yang namanya POA, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Berikut adalah bagian dari POA tadi. Perencanaan atau planning. Proses menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Manfaat dari planning adalah meningkatkan efisiensi operasi, meminimalisir ketidakpastian, membantu mencapai tujuan organisasi, memfasilitasi pengambilan keputusan, memastikan karyawan merasa terlibat dan bertanggung jawab, meningkatkan inovasi, dan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi dan kerjasama tim. Pengorganisasian atau organizing. Proses mengatur sumber daya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah organisasi desain. Kegiatan menyesuaikan struktur organisasi dengan tujuan dan sumber daya organisasi. Berikut adalah bagian organisasi. Paling utama adalah direktur utama, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, manajer admin, dan personalia. Mereka mempunyai departemen-departemen sendiri yang berada di bawah kendali mereka. Actuating, pengarahan merupakan kegiatan paling menantang karena berhadapan langsung dengan orang lain. Actuating juga dikenal sebagai fungsi kepemimpinan. Actuating bertujuan menggerakkan anggota organisasi agar berhasil bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian atau controlling. Tes pemantauan dan pengaturan kegiatan untuk memastikan bahwa tujuan telah ditetapkan. Manfaat dari controlling atau yang pertama adalah mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan. Yang kedua, pengambilan langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan. Yang ketiga, menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, memastikan adanya utilisasi atau sumber
atas sumber daya secara efektif dan efisien. 5. Mengidentifikasi dan mengukur deviasi kerja aktual dari kinerja standar. Jenis-jenis manajemen berdasarkan hierarki. Ada yang namanya manajemen menengah dan manajemen ini pertama. Jenis-jenis berdasarkan fungsi, itu ada manajer umum dan manajer fungsional. Tugas dari manajer umum itu lebih efektif berfokus pada keberhasilan suatu proses. Sedangkan fungsional lebih efisien menghasilkan hasil yang diinginkan tanpa membuang bahan, waktu, ataupun energi. Manajemen puncak itu bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan, menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan secara umum, menentukan keputusan-keputusan strategis. Sedangkan manajemen menengah memastikan tujuan strategi dan kebijakan telah ditetapkan oleh manajer puncak, serta mengkoordinasikan dan mengarahkan inovasi manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Manajemen tingkat bawah mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan organisasi yang dilakukan oleh karyawan secara langsung. Manajer umum mengawasi unit divisi tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus, bertanggung jawab terhadap aktivitas pemasaran, keuangan, operasi, dan divisi lainnya. Keterampilan manajemen pertama adalah kemampuan konseptual, kemampuan human skill, kemudian technical skill. Berikut adalah bagian organisasi. Interpersonal role, di dalamnya itu ada figur seorang bapak yang lebih merupakan peran manajer sebagai simbol pemimpin, serta menjadi simbol dalam personifikasi organisasi yang dipimpinnya. Kemudian ada leader, manajer diharapkan menjadi pemimpin anak buahnya, melakukan rekrutmen, training, pemberian motivasi untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, memainkan peran penghubung baik dengan pihak di dalam organisasi maupun dengan pihak di luar organisasi. Information role, jadi yang pertama adalah monitor. Manajer selalu aktif mencari informasi yang bermanfaat untuk organisasi. Kemudian yang berikutnya, manajer selalu mendistribusikan informasi yang diperolehnya kepada pihak lain, khususnya kepada bawahannya. Yang terakhir, manajer sebagai wakil organisasi dalam menyampaikan informasi ke pihak luar. Berikut adalah decision role. Ada yang pertama adalah entrepreneurship, selalu berusaha memajukan organisasi, kemudian mampu menyelesaikan gangguan yang mungkin muncul, kemudian mampu mengalokasikan sumber daya yang terbatas, kemudian mampu melakukan negosiasi dengan pihak yang. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang manajer yang hebat? Pertama pasti pendidikan, kemudian pengalaman, ketiga visi misi, kemudian yang keempat etika, dan yang dimensi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.